Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 mata 15 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Self Management for Career Counselor. Self-management untuk konselor karir. Konselor karir adalah sebuah pekerjaan yang banyak tuntutan, dan konselor perlu mengurusi dirinya sendiri di antara, selama, dan setelah sesi bersama klien. Dukungan yang baik diperlukan dari teman-teman sejawat untuk membongkar muatan berbagai bidang-bidang minat yang sama, mengakumulasi pengetahuan, dan mengurangi isolasi. Di samping itu, supervisi memainkan peran pendukung bagi konselor, pemantauan diri, dan pemeriksaan pekerjaan konselor karir sendiri secara konstan yang mungkin mendasarkan diri pada umpan balik dari para klien juga penting. Selanjutnya yaitu evaluasi konseling karir, memonitor dan mengevaluasi praktik. Mengevaluasi konseling karir adalah sebuah proses yang kompleks karena hasilnya tidak dapat dikuantifikasi dengan mudah. Killen dan Keith 1991 mereview sejumlah studi yang mengkaji keberhasilan guidance, bimbingan termasuk konseling. Studi-studi ini yang terutama tentang penanganan remaja menunjukkan hasil-hasil seperti keputusan yang semakin pasti, meningkatnya keterampilan mengambil keputusan, dan meningkatnya eksplorasi opsi. Pada dasarnya, konselor karir jelas bisa hanya mengandalkan pada evaluasi dirinya yang jujur saja. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu sendiri, dengan merefleksikan tentang praktik Anda sendiri dengan mereview catatan-catatan klien dan mempertimbangkan umpan balik evaluatif apapun yang mungkin telah diberikan klien. Yang kedua, menggunakan lembar evaluasi sesi. Yang ketiga, dengan bantuan bersama konselor secara informal di dalam pertemuan-pertemuan tim atau supervisi kelompok. Yang keempat, dengan bantuan manajer pelayanan. Dan yang terakhir, dengan bantuan supervisor eksternal dan melalui kursus dan pertemuan profesional. Yang selanjutnya adalah evaluasi oleh klien. Meskipun umpan balik evaluatif dari klien adalah salah satu sumber informasi yang dapat dipertimbangkan konselor dalam proses evaluasi diri, penting untuk tidak mengandalkannya sebagai satu-satunya sumber. Umpan balik dari klien mau tidak mau adalah subjektif. Jika kehidupan telah membaik, mungkin ada kecenderungan untuk mengevaluasi konseling karir secara positif. Jika kehidupan belum membaik, salah satu cara mengatasi perasaan tidak adekuat adalah dengan memproyeksikannya pada konseling karir. Klien-klien yang memiliki pola-pola perilaku destruktif dan kritis yang belum teratasi cenderung berperilaku dengan cara yang memberikan sebuah bentuk umpan balik juga. Kemudian, pengembangan personal dan profesional. Proses memonitor dan mengevaluasi konseling karir akan memungkinkan konselor karir untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pengembangan personal dan profesional mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah supervisi. Definisi supervisi Hess 1980 yang lazim dipakai mendeskripsikannya sebagai suatu interaksi interpersonal dengan tujuan umum bahwa seseorang, supervisor saling bertemu dengan orang lain, supervise dalam upaya untuk membuat orang yang kedua lebih efektif dalam menolong orang-orang. Supervisi adalah kesempatan terstruktur reguler bagi konselor karir untuk memeriksa hasil kerjanya sendiri. Hal ini memiliki fungsi lipat 3, memungkinkan praktisi untuk belajar dan mengembangkan kompetensi, mendapatkan dukungan dan dorongan, dan untuk memastikan standar praktik profesional yang baik. Proctor 1988 menggunakan istilah masing-masing, formatif, restoratif, dan normatif untuk fungsi-fungsi ini. Supervisi dapat membantu konselor karir untuk mendapatkan perspektif-perspektif baru, mengasah sifat permasalahan klien, mendiskusikan penanganan kasus-kasus sulit, membantu dalam menginterpretasi tes, dan untuk mengatasi perasaan dalam berhubungan dengan klien. Secara khusus, hal ini dapat membantu konselor untuk mengatasi tekanan mendapatkan hasil. Kecemasan seorang klien untuk sebuah solusi sangat menular, dan konselor karir sering tertular olehnya. Selanjutnya yaitu self-management di antara dan selama sesi-sesi. Konselor karir perlu berada dalam kondisi mental dan fisik yang baik untuk klien pertama dan klien terakhir hari itu. Salah satu alasan mengapa orang-orang memasuki profesi caring adalah bahwa mereka menikmati menolong orang lain. Oleh sebab itu, sulit untuk mengatakan tidak ketika diminta membantu, tapi merespon tekanan beban kasus dengan menampung lebih banyak klien untuk appointments yang lebih singkat adalah rute cepat ke yang paling bagus. Inefisiensi dan yang terburuk, burnout, kelelahan.
Seringkali konselor tidak menyadari kerusakan jangka panjang yang mungkin diakibatkannya pada dirinya sendiri dan pada gilirannya bahwa mereka akan memberikan pelayanan yang kurang profesional kepada klien. Di dalam sebuah diskusi tentang faktor-faktor yang memberikan kontribusi pada burnout, Nelson dan John 1991 mengikhtiarkan penyebab-penyebabnya di bawah ini. Yang pertama yaitu perfeksionisme, yang kedua pesimisme yang tidak semestinya, yang ketiga tujuan yang terlalu tinggi dan tidak realistis, yang keempat kebutuhan akan persetujuan yang tidak semestinya, yang kelima yaitu ketidakmampuan untuk menetapkan batas-batas tentang beban dan kerja, yang keenam manajemen waktu yang buruk, yang ketujuh penyaluran rekreasional yang tidak cukup, dan yang terakhir yaitu keterampilan yang buruk dalam mengurusi kesehatan dan kebugaran fisik. Oke, jadi sedikit rangkuman yaitu self-management semacam itu berlaku di antara selama dan setelah sesi-sesi. Mengevaluasi kualitas hasil-hasil dari konseling karir adalah cara klien maupun konselor karir untuk mendapatkan perasaan bahwa pekerjaan mereka telah selesai. Supervisi atau kegiatan supervisorik dapat memungkinkan konselor karir untuk melihat jalan mereka dengan lebih jelas melalui berbagai penghalang dengan klien dan memungkinkan untuk mendapatkan dukungan di dalam pekerjaan yang cukup terisolasi. Oke, demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.